Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sudah siap kita mau ibadah pagi hari ini adik-adik? Mbak Lucy pagi ini ditemanin oleh siapa ya namanya? Kalista. Iya, ditemenin Kalista yang cantik ini. Siap untuk nyanyi? Siap. Ya, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Berdiri ya, pakai gerakannya adik-adik ya. Kita mau mendengarkan doa pembuka yang dibawakan oleh siapa Kalis? Mas Noel. Iya, silakan Mas Noel. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah membangunkan kami. Dan pagi hari ini kami akan beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Mas Noel atas doa pembukanya. Nah adik-adik, kita mau nyanyi Yesus Pokok. Kita caranya tapi dengan gerakan TikTok ya. Kamu suka TikTok nggak? Suka banget. Ajarin ya, ajarin aku ya TikTok ya. Teman-teman semua kita mau nyanyi sambil gerakan TikTok. Ajak orang rumah semua untuk bangkit berdiri biar kita olahraga sehat, kuat supaya tidak kena virus Corona. Yuk, sama-sama yuk kita nyanyi bareng. Yesus pokok dan kita jalan.
mendengarkan firman Tuhan harus siapkan apa? Alkitab, terus telinga, mata, dan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita tentang Tuhan akan dibawakan oleh Mbak Dewi Glory. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dalam jalanku, tetaplah dan takkan ku takut, asal Kau menyertaku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Buat pagi ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan dengan baik, persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua, puji Tuhan. Ya, Kakak Dewi percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik, mama, papa, dan semua orang yang ada di rumah kalian. Ya, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Are you ready? Say yes, I am ready. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Mari kita baca adik-adik, Markus 5 ayat 21 sampai 43. Kisah Alkitab hari ini menceritakan tentang perjuangan seorang bapak yang bernama Bapak Yairus untuk menyembuhkan anaknya terkasih, dan juga tentang perjuangan seorang perempuan yang ingin sembuh dari sakit pendarahan. Bagaimana ya ceritanya? Adik-adik pasti penasaran kan? Yuk kita dengarkan dan kita simak video ini. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah cerita Alkitab hari ini. Sungguh mengharukan ya adik-adik, happy ending akhirnya. Nah, siapa yang menyimak tadi? Saya. Iya, kalau adik-adik menyimak video tadi, Kak Dewi mau bertanya nih, siapa yang menyembuhkan seorang perempuan dari sakit pendarahan yang dialami selama 12 tahun? Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Dan siapa yang mampu membuat seorang anak yang dinyatakan sudah mati akhirnya hidup kembali? Siapa? Yeay, betul, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini.
dan Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Dan tadi adik-adik benar, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dan menolong Bapak Yairus, memberikan mukjizat bagi anaknya yang tadinya sudah mati kemudian sembuh lagi, dan juga menolong perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun. Sosok Bapak Yairus dan perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini merupakan sosok yang tidak menyerah, pantang menyerah. Walaupun mereka mengalami situasi yang sulit adik-adik, tapi mereka terus berupaya mencari jalan keluar, dan mereka menyerahkan harapannya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Adik-adik lihat di cerita tadi, Bapak Yairus jauh-jauh mencari Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, membujuk Tuhan Yesus, memohon agar Tuhan Yesus mau datang ke rumah untuk menyembuhkan anaknya. Bapak Yairus sabar saat Tuhan Yesus juga berhenti di perjalanan untuk menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Dan bahkan Bapak Yairus tetap percaya pada Tuhan Yesus pada saat orang-orang sudah mengatakan, anakmu sudah meninggal, anakmu sudah mati. Tapi saat Bapak Yairus mendengar Tuhan Yesus berkata, anakmu tidak mati, anakmu tidur, Bapak Yairus percaya akan hal ini. Dan atas usaha dan imannya, Bapak Yairus akhirnya dapat menikmati keselamatan, anaknya bisa hidup kembali, bahkan sehat. Demikian juga dengan perempuan yang sakit 12 tahun adik-adik, ini juga sosok yang pantang menyerah. Dia mencari akal, mencari cara, bagaimana caranya saya bisa menyentuh Tuhan Yesus. Karena dia percaya hanya Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan itu terjadi, usahanya dan imannya terjadilah kesembuhan itu. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Pada saat adik-adik mengalami kesulitan, jangan menyerah ya adik-adik. Teruslah lakukan yang terbaik dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Saat adik-adik mengalami kesulitan belajar, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah berlatih, teruslah mencari tahu, teruslah bertanya dan berdoa. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hasil yang terbaik buat adik-adik. Saat adik-adik mengalami kesulitan berteman, teruslah berteman, teruslah mencari sahabat, dan jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan Yesus akan memberikan sahabat dan teman yang terbaik bagi adik-adik. Adik-adik sebagai orang percaya, apapun yang kita alami dalam hidup ini, teruslah percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5. Kak Dewi bacakan ya. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Jadi apa yang kita dapat dari cerita Bapak Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun adalah dua hal, yaitu jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, dan berdoa percaya. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Lakukanlah terus adik-adik, dan yakinlah bahwa hal yang terbaik akan adik-adik alami dalam hidup adik-adik. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gimana adik-adik tadi firman Tuhan yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Mbak Dewi Gloria. Bagus ya Kalista ya. Sekarang kita mau aktivitas. Adik-adik siapkan perlengkapan aktivitasnya ya. Kita mau buat. Mari. Halo adik-adik, udah siap kita buat aktivitas minggu ini? Minggu tanggal 27 Juni 2021. Tema kita minggu ini adalah meski sulit jangan menyerah. Terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Aktivitas untuk kelas kecil, kita mencari
Di manakah rumah Bapak Yairus? Bisa pakai pensil atau spidol atau apa aja deh untuk menandakan dari sini sampai dengan mana. Kita akan mencari rumah Bapak Yairus sampai ketemu rumahnya. Begitu ya adik-adik ya, gampang ya, bisa ya dikerjakan di rumah ya. Lalu kalau sudah nanti dipoto dikirim ke Mbak Guru Sekolah Minggu ya sayang ya. Nah, aktivitas kedua untuk anak kelas besar seperti ini. 2 mukjizat Yesus terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Teka-teki silang ya. Pertanyaannya ada di bawah ini. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, sampai terisi semua. Bisa ya adik-adik ya. Selamat mencoba di rumah. Demikian aktivitas minggu ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Udah buat aktivitasnya kan? Dipoto, dikirim ke mbak-mbak Guru Sekolah Minggu ya adik-adik ya. Nah, kan kita mau nyanyi apa nih? Ya? Wah, gerak lagi dong, joget lagi. Biar semangat. Adik semua di rumah bangkit berdiri ya. Ikutin gerakan si cantik Kalista. Tiba saatnya kita mau beri persembahan adik-adik. Persembahan kita minggu ini seperti minggu lalu ada 2 ya adik-adik. Yang pertama persembahan mingguan kita. Yang kedua adalah persembahan untuk membantu teman-teman kita atau adik-adik kita yang ada di Rawinala. Nanti untuk persembahan mingguan kita adik-adik bisa scan yang ada di layar kita ya. Dan yang kedua persembahan Rawinala, adik-adik boleh transfer ke rekening di sini ya. Boleh minta tolong mama, papa untuk transferin. Terima kasih adik-adik sudah membantu dan memberikan sebagian kecil untuk teman-teman kita, adik-adik kita di Rawinala. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Ibadah minggu ini sudah selesai adik-adik ya. Nah, kita mau nyanyi 1 kali lagi untuk selesai ya. Dan untuk doa penutupnya nanti akan didoakan oleh teman kita yang bernama Kinan. Lalu sebelumnya kita nyanyi dulu ya adik-adik ya. Mau nyanyi lagu apa Kalista? Dalam suka duka. Oh, dalam suka dukaku tetap tersenyum. Terus diolok Aku kan tetap tersenyum. Oke adik-adik. Suka dukaku tetap tersenyum. Diolok aku kan tetap tersenyum. Karena aku tahu Tuhanku Yesus
aku kan tetap tersenyum. Diolok menghinaku kan tetap tersenyum. Dan aku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dadah, sampai jumpa lagi. Bye. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Itu semua adalah karya cinta kasih dan penyelamatan kepada anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kami anak-anak-Mu dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.